Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihi wa ustadihi wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan masih maksiat-maksiatnya lisan atau mulut. Kemarin misui ya, atau mengumpat, boleh membalas kemarin Pak Mukhlis ya. Ingat-ingat itu kalau Pak Tamrin macam itu kan. Cuman sepadannya tadi tidak boleh lebih ya. Oh Mas Gendon tidak ada kemarin. Itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Yang seterusnya masih maksiatnya mulut atau lisan yang dilarang oleh ini akhlak ya, masuknya ke dalam akhlak atau tata krama atau budi pekerti yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya yaitu wala'anu dan juga mengutuk bahasa nasionalnya ya. Nyumpai, nyumpai bahasa kita nyumpai ya, bahasa Kutoboyo nyumpai juga Pak, Pak Jenis. Imal hayawanu, ada kalanya itu menyumpai hewan, au jamadu atau batu, tumbuh-tumbuhan, barang-barang yang keras itu jamat namanya, au insanu atau manusia. Nah, contoh biasanya entah siapa lah ya kan, kalau tidak saya sebut namanya kaki tersinggung pula ya kan. Aduh anjing lewat ya kan, oh anjing kau tuh, anjing laknat, pomo kan. Nah, itu Pak Tamrin macam itu biasanya. Oh, lainnya biasanya. Kalau al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nengok murid nyong kelancangin ya kan, dia pelan-pelan pakai helm, sudah nutup mata karena debu kan. Muridnya no. Ya itu tadi laknatullah katanya. Nah itu enggak boleh Pak Guru ya. Was murid laknat, nah enggak boleh. Itu namanya melaknat atau menyumpai lah bahasa kita ya. Itu enggak boleh. Jangkrik tidak termasuk Pak. Tidak apa-apa jangkrik. Paling jangkriknya besok. Jangkrik juga kamu. Macam kemarin kan. Walal mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Lah jalan elok-elok ya kan. Salah-salahnya dewek gara-gara nengok pirang kakinya kesandung. Lo batu lo nyandung dia disalahin, batu kampret. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani bil bid'arin amin ya rabbal alamin. Enak kalau macam tuh. Oh, batunya tuh digubungkan dengan hewan, batu anjing katanya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu termasuk nanti maksiatnya mulut ya. Yes, pokoknya kita belajar. Kita latih segala macam hal yang kita kerjakan, baik dari kita mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas kita, mengedipkan mata kita, melangkahkan kaki, melambaikan tangan, belajar latihan atas perintahnya Allah dan meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah tahu itu nggak baik ya latihan. Berat Pak sudah kebiasaan. Ya, itu ini ngaji ini belajar merubah kebiasaan yang mungkin tidak baik. Nah, itu kita belajar untuk menjadi baik. Nah, itu begitu. Nah, terus andaikan kita sudah ngaji seperti ini, sudah tahu, ya jangan kok terus ngato orang, nilai orang. Kau tuh
tahu tidak pengajian aku kemarin macam tuh kau tuh gini. Nah, enggak usah. Ilmu itu yang wajib mencari ilmu tuh kita dulu, kita amalkan, kita manfaatkan. Nah, dengan tingkah laku kita itu akan menjadi akhlak. Akhlak itu perpaduan ilmu terus diamalkan, nah, terus iman yang dipraktekkan, buktikan dengan takwa. Dari keempat itu jadilah namanya akhlak atau budi pekerti. Itu ya. Nah, tujuannya itu yaitu wong Nabi itu disuruh bukan jadi Jaula, bukan jadi Muhammadiyah, bukan jadi NU, bukan jadi apa itu namanya Wahabidah. Nabi itu diutus liutammima makarimal akhlak, ya kan? Untuk menyempurnakan akhlak, itu inti utamanya. Nah, baru nanti akhlak itu dibagi dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama makhluk. Nah, runtutannya begitu. Jadi akhlak atau budi pekerti atau adab itu tadi, itu gabungan dari 4 hal. Orang itu yang katanya iman terus dibuktikan dengan takwa, pengerjaan dari iman atau bukti iman itu namanya takwa. Lah terus ditambah bukti bahwa dia itu berilmu, itu diamalkan, dikerjakan. Nah, gabungan dari 4 hal itu jadilah namanya akhlak. Makanya sampai seperti ini diterangkan. Akhlak atau budi pekerti baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama hayawan yang tidak boleh melaknat atau menyumpai, ya kan? Apalagi sama yang tidak bisa membalas, kayu, batu, ya kan? Nah, ya. Itu kata Pak Janis tadi, yang ngentup sikok yang dibakar galowe tahun kemarin. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bihi fitarini amin ya rabbal alamin. Nah, itu gambaran kita. Ngopo kita kumpul-kumpul ngaji, buat kegiatan-kegiatan yang baik, Pak Janis, ya kan? Andai kan di Kutoboyo itu menurut Allah itu tidak baik, nyawer, judi, mabuk. Lah, supaya ada imbangannya, oh iya masih mandang Pak Janis kulo kilir bawa sulam taufik, kulo kilir ngaji tafsir Jalalain. Nah, biar ndak macam tawon tadi. Nah, gitu loh. Maksudnya kan begini Mas Gendon, artinya tuh masih dipandang, oh iya masih ada Pak Janis kok ngaji kulo kilir, zaman akhir masih ngaji tafsir Jalalain ya hebat kan gitu, masih dengarkan kitab Sulam Taufik ya hebat. Lo mau dengerin Fathul Qorib kalau tidak pernah ngaji, wah kitab tinggi itu. Tinggi kalau bahasa kami bahasa Sabar tuh di bawah bantal tuh Pak ya, kalau orang Jawa kalau mau kepinding. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bihi fitarin amin ya rabbal alamin. Nah, itu ya demikian itu. Makanya Allah tuh pokoknya salut lah pokoknya. Makanya entah macam mana usahakan kita istiqomah untuk duduk di majelis-majelis yang mengajarkan tentang Allah dan tentang hukum-hukumnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu dzalika, dan semua itu melaknat atau menyumpai hewan, barang-barang keras tadi, batu, tumbuh-tumbuhan, ya kan? Baik itu manusia, itu semua-muanya itu madmumun. Itu pekerjaan yang hina. Itu semuanya itu. Nah, contoh Pak Janis, ya kan kemarin ya kan lewat di jalan setapak ke kebunnya. Ada sawit mangklung, tahu sawit mangklung? Lepas sawit itu loh, begini, lo kan nyampluk wajahnya Pak Janis kemarin tuh kan, nah nyakar kan Pak, oh lepas sawit laknatullah katanya lah, ya jangan sampai begitu. Andekan Pak, merutuk wae Pak ya, kalau merutuk wae masih dosa kecil. Nah, itu ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu laisa bil'ani. Al-mu'minu adapun orang-orang yang mukmin, kesempurnaan orang yang imannya itu sempurna, itu laisa tidak ada siapa mukmin bil'ani dengan dikit-dikit melaknat. Nah, ini ada pernah cerita di zaman Bani Israel. Di zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam,
Itu ada orang ahli ibadah Pak Janis, tekun lah, ya kan? Dia sedang sujud, sholat sedang sujud. Nah ketika sujud itu, entah macam mana itu, ada orang lewat, terus orang lewat itu mijak kepalanya orang yang sujud tadi. Nah itu kan, kira-kira macam mana lah kalau Pak Janis macam itu. Sikap Pak Janis macam mana kira-kira? Nggak bisa dibayangin lah. Nggak bisa dibayangin kan itu. Berarti kan seolah-olah sudah menghina orang sujud, ya kan? Nah, enak macam itu Pak Mukhlis. Dia itu begini kata-katanya. Oh, laknatullah, kau tidak akan diampuni oleh Allah. Lah itu kata-katanya orang yang sujud tadi, Pak. Nah, ngato orang yang ngijak tadi, kau tidak akan diampuni oleh Allah, dilaknat Allah kau. Nah, setelah itu maka bergetarlah langit itu. Nah ya, pokoknya walaupun Pak Janis sedang sujud, ini dengerin baik-baik cerita ini. Nah, supaya walaupun kita sedang sujud itu jangan pernah kok merasa baik. Nah, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang yang injak Pak Janis tadi. Jadi saat itu langit maka bergetar, maka Allah bilang kepada Nabi di zaman itu, hei Nabi, katakanlah kepada orang yang sujud tadi, bahwasanya aku telah mengampuni orang yang menginjak kepalanya tadi. Nah itu Pak. Kenapa kok begitu? Dia tuh nyatut-nyatut Allah, melaknat seseorang, menyatut nama asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mentang-mentang dia dalam keadaan sujud. Perasaan dia paling hebat lah kalau sudah sujud itu, ya. Nah, setelah itu maka kembalikanlah ke nol ibaratnya. Jadi yang menginjak kepalanya tadi karena dia melaknat, bahwa dia mengatakan bahwa Allah itu tidak akan mengampuni, padahal sifat Allah tuh banyak. Allah tuh yu'adzib, yakfir. Jadi kalau diambil cuma satu sifat, maka Allah tersinggung. Allah tuh yang menyiksa, tapi Allah ya bebas untuk mengampuni siapapun. Dan kok cuma dicatut bahwa Allah tuh tidak mau mengampuni. Nah, itu ya. Nah, kan yang kemarin sudah, kita jangan pernah kok merasa lebih baik dari orang lain. Hubungannya ya dengan ini juga, dengan melaknat tadi. Nah, itu salah satu kisah atau hikayat yang ada di dalam Bani Israel. Orang sujud tuh perasaan kita kan sudah sebaik-baik manusia. Cuman dikarenakan dia tadi melaknat seseorang, apalagi membawa-bawa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah nggak terima. Wong Allah tuh nggak se-ekstrim itu. Allah tuh mayarham, ya yu'adzib, ya menyiksa, ya yakfir, ya Allah ya maha mengampuni. Nah itu. Jadi apapun yang dikerjakan oleh para umat ini atau hamba-hambanya Allah ini, kalau menurut Allah dia tuh ibaratnya terkesima, nah itulah namanya ridho tadi. Allah tuh rela, puas nengok gawe orang itu. Nah seperti contoh, kita pernah sering bolak-balik dengar, ada bakso kita tuh lonte, nah ya kan. Nah itu minumin anjing, kayak apalah itu, lonte Mbak Sabar, ya kan. Nah entah apalah bahasa lainnya di bahasa Jawa Barat apa enggak tahu Pak ya. Nah itu lah, itu karena Allah nengok tadi ada orang yang nyayang hambanya sampai seperti itu. Lah itu disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akhirnya dikasih hidayah, yang akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya bagaimana sih? Nah, intisarinya ya seperti pelajaran-pelajaran yang kemarin. Kita sedikit pun jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Kita memandang orang lain tuh harus macam, walaupun ibarat hati itu bertolak belakang, pokok kita berusaha nganggep orang lain tuh baik. Nah, kan begitu kemarin, ya. Barang siapa kok merasa lebih baik daripada orang lain, kata sahabat Ali kemarin, maka benar-benar dia itu adalah orang yang sombong, dan benar-benar dia adalah sejelek-jeleknya orang.
Lah barang siapa kok merasa lebih pintar, maka kata sahabat Ali, dia itulah sebodoh-bodoh manusia. Di pelajaran yang depan kemarin ya. Nah, itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Wah berat nian kata Pak Janis. Semakin berat Pak ngaji ini. Ndak begitu Pak Janis, latihan. Oh rupanya begitu. Ya. Nah itu. Jadi al-mu'minu laisa bil'ani. Orang mukmin kalau kepingin keimanannya itu sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan membiasakan untuk melaknat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya lanjutkan, lebih-lebih kepada anak kita. Kepada anak kita itu diingat-ingat. Goblok nian kau ini le. Budak kok gobloknya begitu. Anak kok bengaknya minta ampun. Apalagi kalau diajari, oh, anjing kau tuh. Ya anaknya ikut langsung, bapak anjing juga. Apalagi kak anaknya sudah ngaji tadi Pak Pak Rozak ya. Oh ngaji kemarin boleh balas sebatas. Nah kacau pokoknya. Setan kau, bapak setan juga. Pokoknya hal seperti itu jangan dilakukan. Yonian, mulai sekarang dilatih. Kalau mau, astagfirullah, kemarin tidak boleh. Nah kan gitu. Mau, wah anak setan, astagfirullah. Nah, diingat-ingat latihan. Apalagi kok anak kita. Nah itu begitu. Kita tidak tahu. Mungkin besok suatu saat anak kita itulah mungkin yang mensyafaati kita besok di akhirat. Tetapi mungkin karena sumpah serapah kita, doa kita yang tidak baik kepada anak kita tadi, malah menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga begitu niat. Kan rugi kita. Orang lain pun demikian Pak Topik. Yang kita anggap, wah anjing. Nah rupanya orang itu besok yang mensyafaati kita besok di akhirat malu kita. Ya, itu. Yang kita anggap orang itu buruk, yang kita anggap dia itu nanti sudah karu-karuan, orang kok penjudi ini itu. Nah, kita tidak tahu Pak Topik. Siapa tahu besok di akhirat surganya derajatnya lebih tinggi dari kita. Atau bahkan seperti cerita kisah Bani Israel tadi, dia di surga, kita di neraka, tambah malu lagi, sakit pula. Nah kan begitu. Nah jadi dengan begitu kita belajar untuk hati-hati menjaga lisan kita supaya tidak terjadi hal-hal yang dilarang dalam adab atau tata krama di dalam Islam. Bahkan salah satu bahwasanya kita menjaga supaya tidak melaknat siapapun atau apapun itu adalah termasuk salah satu bentuk daripada untuk kesempurnaan daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik ya kemarin kita pandang hakikatnya. Orang itu tidak mungkin berbuat seperti itu sedemikian walaupun toh kepada kita kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Dia cuman wayang yang digerakkan oleh Allah untuk mencoba hati kita. Apalagi sudah ngaji macam ini Pak Janis. Itu biasanya langsung dicoba, dites ilmunya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ilmi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tal'anu bi la'natillahi wa la yaqdubuhu wa la bi jahannam. La tal'anu, jangan pernah melaknat kalian semua atau mengumpat atau menyumpai. Yang menyumpainya bila natillahi dengan kata-kata menyangkut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kok disuruh judi, disuruh berhenti kok tidak mau, kok dilaknat Allah. Nah, yang demikian-demikian itu Pak Topik kita hindari. Umpama tidak tahanian ya tadilah kampret lah tadi ya kan. Nah, terus apa tadi yang lain-lain, kok jangan nyangkut namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kok itu tadi kalian itu dilaknat Allah, tidak akan diampuni Allah, jangan pernah. Nanti Allah tersinggung. Ya, wong Allah tuh Maha Pengampun. Ya kita fair way.
Allah tuh yu'adzib, menyiksa andekan keliru. Ya Allah ya punya hak untuk mengampuni. Karena Allah punya satu sifat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Karena sifatnya Allah itu tadi fi'lu kulli mumkinin au tatsruhu. Allah punya satu sifat yaitu namanya sifat jaiz. Sifat sekena gue. Itu sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terbiasa kita pakai itu. Diatur ketuanya, ndak nak sekena aku. Disuruh imamnya, ndak nak sekena aku. Disuruh RT-nya, ndak nak sekena aku. Nah, dianjurkan sama dokternya, ndak nak sekena aku. Nah, padahal sekena aku atau semau gue tadi itu adalah sifat jaiznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau Allah pas cuek-cuek gue dengerin kita macam itu tadi. Kalau Allah tuh lagi tersinggung, kurang ajar sifatku dipakai terus lagu bomo, ya kan? Itu walayak dobu dan juga tidak boleh marah karena Allah, maksudnya nyangkut-nyangkut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala bijanama dan juga tidak boleh nyangkut-nyangkut dengan neraka. Kalian itu dibilangin ndak pernah nurut, neraka jahanam kalian itu. Nah, itu. Ada ndak yang seperti itu biasanya? Pernah dengar ndak yang seperti itu? Nah, kita harus berhati-hati ya. Nah, andaikan kok itu istri kita, anak kita, yang dalam wewenang kita, yang dalam kendali kita bagi tahu ya, itu begitu. Dan juga jangan pernah marah itu. Ibaratnya itu ternyangkut-nyangkut Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh para jamaah ya kan. Pendak nurut sama amirnya, ndak nurut apa terus. Wah, kalian tuh disiksa Allah, digodok Allah kalau model macam itu. Jamaah dia kasih tahu yang baik-baik malah seperti itu. Wah, marah Allah tahu enggak? Wah, padahal tak tahu Allah marah tak tidak tuh. Nah, bawa-bawa nama Allah seperti itu. Kita usahakan kita tinggalkan. Ya marah-marah wae. Aku marah lah gitu malah selesai. Sifat kita biasa namanya manusia marah umpama kan. Atau bersinggungan ndak cocokan nggak masalah. Batasnya 3 hari kemarin. Ya kan? Lepas 3 hari jangan lagi Mas Gendon. Harus balik lagi. Itu. Harus sudah maafan. Apalagi dengan orang rumah Bang Edi, tekornian, usahakan menjelang malam tuh harus sudah damai. Itu kalau dengan orang rumah Bang Irul ya, usahakan menjelang maghrib tuh sudah damai. Kalau belum damai, hadap lah pokoknya. Sudah pokoknya. Banyak nyamuk ukurannya. Walal mu'alif rahimahullah, diselesaikanlah sebelum maghrib. Walal mu'alif rahimahullah. Ya. Jadi ini tadi kira-kira bisa dipahami ya. Kira-kira bisa dipahami insya Allah ya. Jadi kita latihan, melatih diri kita sendiri, melatih lisan kita untuk jangan mudah yaitu menyumpai atau melaknat, apalagi membawa-bawa namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kok bawa-bawa nabi, bawa-bawa agama kita, ya kan? Padahal kita marah tadi karena nafsu kita. Rupanya kita bawa-bawa Allah pula. Kita bawa-bawa Nabi pula. Kita bawa-bawa agama pula. Padahal agama tidak seperti itu. Agama Islam itu rahmatan lil alamin. Nabi pun ya diutus untuk rahmatan lil alamin. Allah pun arhamur rahimin. Allah pun ghafirud dunuba jami'ah. Jangan kita ambil cuman satu sifatnya Allah, kita fair. Nggak cocok wae karena pribadi kita gitu wae, nggak usah bawa-bawa itu ya. Wa qala Anasin kana rajulun yasiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ba'irin. Ba'ir itu keledai, Pak. Wa qala dan sudah berkata siapa Anasun Anas. Karena ada siapa rojulun seorang laki-laki, ada itu yasiru berjalan. Berjalannya laki-laki tadi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bebarengan beserta dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama Nabi tadi ala ba'irin naik atas keledai. Faqala maka lalu bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya Abdullah, la tusirru ma'ana. Wahai hambanya Allah, la tusirru, jangan berjalan. Siapa engkau ma'ana beserta kami. Ala ba'irin, atas ba'ir. Mal'unun, yang dilaknati. Wa qala, dan berkata siapa rajul tadi dalika kepada ucapannya Nabi, ingkaron, dengan ingkar alaihi, kepada Nabi. Jadi ada suatu saat ada laki-laki itu menyumpah-nyumpahi daripada keledainya sedang berjalan dengan Nabi. Maka Nabi mengatakan, ah, sudah kamu jangan ikut jalan sama kami tidak mau berjalan sama keledai yang kamu sumpah-sumpahin tidak baik tadi. Sana. Nah, jalan dewek. Nah, itu. Wala'anu, dan adapun melaknat atau menyumpahi itu ibaratun, suatu ibarat, anitorodi, dari menjauhkan, wal ibadi, dan juga yang menjauhkan, minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika, dan melaknat atau menyumpahi tadi itu ghairu jaizin, tidak patut, illa alaman, kecuali atas siapapun itu, itasofa, yang memang sudah mensifati bisifati tabaidihi, dengan sifat menjauhkannya man tadi, minallahi azza wa jalla, dari orang-orang, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali memang yang Allah sudah izin. Yang dicontohkan di sini, bahwa adapun yang diizin, yang disifati oleh Allah itu boleh dilaknat, itu al-kafiru, orang-orang yang kafir, wa dzalimu, dan orang-orang yang dolim. Bi ayakula, gambarannya, contohnya, supaya berkata siapa seseorang laknatallahi alad dzalimin. Adapun laknatnya Allah itu alad dzalimina, atas orang-orang yang dolim, wa alal kafirina, dan kepada orang-orang yang kafir. Kalau kok cuman begitu, nah itu memang diizin Allah nyontohkan begitu. Tapi kalau ada seseorang belum Islam, masih kafir, kok kita sumpah-sumpahin, ya itu yang tidak boleh. Kalau secara umum, orang yang dolim itu memang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman yang berhak melaknat cuman Allah. Kita tidak boleh. Kita itu tidak ada hak untuk menilai atau menghakimi seseorang. Yang diperintah untuk menjadi baik itu kita. Yang diperintah untuk menghormati orang lain itu kita. Yang diperintah untuk menghargai orang lain kita, bukan sebaliknya. Bukan kok kita itu disuruh menghakimi orang lain, disuruh menilai orang lain, atau disuruh minta hormat ke orang lain, atau minta dihargai orang lain, bukan begitu. Yang diperintah itu kita, jangan dibalik. Kalau dibalik, ya hatinya maka akan rusak, tidak akan terasa nyaman hidupnya, gitu ya. Tidak dihargai dikit, tidak dihormati dikit, tidak ngergani orang, tidak tahu apa aku ini imam, tidak ngergoi orang, tidak tahu apa aku ini kepala madrasah, guru pula umpomo kan. Dua anaknya ngaji di tempatku kok tidak mau ngergai aku. Nah, harganya berapa sih? Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bima fidarani. Jangan dibalik. Afada, memberi faedah dalika, kepada keterangan tersebut, siapa Ar-Ramli, Imam Ar-Ramli. Wal ihtiza'u bil muslimi, dan menggeguyu, meremehkan bil muslimi, dengan orang-orang Islam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.